dan giliran kita melakukan bagian kita. Apakah bagian kita yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan buah yang banyak? Dalam ayat 4 dan ayat 5, Yesus menjelaskan bagian kita. Ayat 4 dan ayat 5 berkata begini, perhatikan baik-baik. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau saudara menyatakan Kristus, saudara tidak berbuah dari dirimu sendiri. Kalau engkau menjadi terang dunia, engkau tidak menyinari dunia dengan terangmu sendiri. Engkau menyinari dunia dengan terangnya Kristus, saudara-saudara. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kembali Yesus menekankan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi hanya apabila saudara tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam saudara, maka saudara bisa menghasilkan buah yang banyak. Itu bagian kita. Sebab di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, bagian kita adalah cuma satu. Kita harus tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Karena ranting tidak dapat berbuah dan tidak pernah akan berbuah dari dirinya sendiri. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Maksudnya bagaimana? Nah, puji Tuhan, sekarang sedang terjadi PSBB. Pembatasan sosial berskala besar di mana saudara dirumahkan. Ada isolasi di rumah saudara, karantina di rumah saudara. Nah, saya mau pakai ini sebagai contoh mengenai tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saudara. Apa artinya? Semua sekarang saudara harus tinggal di dalam rumah, betul? Bahkan ibadah pun di rumah. Maksudnya apa saudara tinggal di dalam rumah? Ketika saudara tinggal di dalam rumah, artinya kehidupan saudara dibatasi oleh rumah. Ruang lingkup gerak saudara dibatasi oleh rumah. Semua yang saudara kerjakan di dalam rumah. Namanya WFH, Works from Home. Apapun yang saudara lakukan di dalam rumah. Betul ya saudara? Semua gerak-gerik saudara, semua apapun yang saudara lakukan dan kerjakan dibatasi oleh rumah. Itulah pengertian tinggal di dalam Kristus. Artinya semua kehidupan saudara, seluruh gerak-gerik yang saudara kerjakan dan lakukan harus dibatasi oleh Yesus, dipagari oleh Yesus. Artinya saudara tidak boleh melakukan segala sesuatu yang di luar pembatasan Yesus. Engkau harus merelakan dirimu dibatasi oleh Yesus Kristus, oleh pikiran Kristus, oleh kehidupan Kristus. Begitulah caranya engkau hidup setiap hari. Hari-hari ini adalah pembelajaran yang baik. Bagaimana caranya engkau harus hidup di rumah. Saya tahu ada banyak yang sudah berteriak mau ke mall, khususnya ibu-ibu. Ada banyak yang sudah teriak nggak tahan, mau buru-buru mall buka. Makanya kalau ada sedikit mall yang buka diserbu langsung. Kenapa? Nggak tahan dibatasi di rumah.
Ada banyak orang Kristen juga yang seperti itu. Maunya keluar dari Yesus karena nggak tahan dibatasi oleh Yesus. Nggak tahan kehidupannya terus dibatasi gerak-geriknya oleh Yesus Kristus. Engkau mau bebas. Tapi selama engkau mau bebas, engkau tidak bisa tinggal di dalam Kristus. Orang percaya yang mau menghasilkan buah itu harus merelakan dirinya untuk dibatasi oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu, yang ada di pikiran saudara adalah, ini Yesus suka nggak aku melakukan ini? Kalau Yesus tidak suka kalau saudara melakukan itu, ya saudara nggak melakukannya. Betul ya saudara? Kalau saudara melakukan ini, melakukan itu, ini kira-kira Yesus suka nggak? Hidup yang dibatasi oleh Yesus itu maksudnya begitu saudara. Lalu ketika saudara terus ada di dalam rumah, saudara nggak betah kan setiap hari ada di dalam rumah, makan di rumah, tidur di rumah, kerja di rumah. Akhirnya saudara keluar rumah kan, walaupun masih ada PSBB, sekali-sekali saudara keluar rumah kan. Tapi sadarkah saudara, ketika saudara keluar rumah, hatimu tetap terikat di rumah. Kalau saudara keluar, pasti mau buru-buru pulang kan? Kalau saudara keluar, pasti tujuan akhirnya balik ke rumah kan? Nggak mungkin saudara keluar lalu nggak mau balik ke rumah. Ini artinya, ini namanya rumah tinggal di dalam saudara. Tadi saudara tinggal di dalam rumah, artinya saudara dibatasi oleh rumah. Ketika saudara keluar rumah, rumah ada di dalam saudara, tetap ada di dalam saudara, tetap ada koneksi antara saudara dengan rumah. Yang saudara pikirkan adalah rumah. Ketika saudara keluar rumah, pasti saudara mau beli sesuatu yang berurusan dengan rumah, kepentingan rumah, untuk keperluan rumah. Kan gitu saudara. Saya rasa nggak ada orang yang cukup gila pada hari-hari ini keluar rumah dengan tujuan untuk cari angin. Saudara nggak dapat angin, dapat virus. Kalau saudara nggak ada keperluan yang sangat-sangat penting, saudara nggak akan keluar rumah. Saya rasa nggak ada orang yang cukup gila untuk pergi keluar rumah lalu berpikir, aku mau nonton bioskop. Udah lama nggak nonton bioskop. Nggak mungkin saudara. Saudara keluar rumah, rumah ada di dalam saudara. Saudara tetap tidak bisa lepas dari rumah. Itu artinya rumah ada di dalam saudara. Artinya apa? Artinya saudara terikat dengan rumah. Ketika engkau ada di dalam rumah, artinya engkau dibatasi oleh rumah. Ketika engkau keluar rumah, tapi rumah ada di dalam saudara, artinya engkau diikat, tetap terikat, tetap terkoneksi dengan rumah. Jadi apa artinya Kristus? Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Artinya hidup kita dibatasi oleh Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Artinya kemanapun kita pergi, kan kita nggak selalu ada di gereja saudara. Banyak orang Kristen yang ingat Tuhan kalau ada di gereja. Kalau nggak ada di gereja, lupa Tuhan. Nah sekarang sudah berapa bulan saudara nggak ke gereja, berarti nggak ada yang ingat Tuhan. Ayo mau tanya, berapa bulan saudara nggak ke gereja? Itu Alkitabnya dibaca atau enggak? Ayo berapa bulan nggak ke gereja? Berdoa atau enggak di rumah? Kalau seandainya saudara nggak pergi ke gereja, saudara lost koneksi dengan Tuhan. Kristus tidak ada di dalam saudara, dan saudara tidak ada di dalam Kristus, tidak ada koneksi antara saudara dengan Dia. Engkau tidak bisa berbuah banyak.
Makanya saat-saat ini adalah ujian bagi banyak orang Kristen. Apakah mereka tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam mereka? Saya mau berkata dengan terus terang, hanya orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia yang akan tetap menghasilkan buah bahkan di tengah-tengah krisis sekalipun. Bahkan justru di tengah-tengah kegelapan dunia yang makin gelap, dia malah makin bersinar terang. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia yang akan tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Haleluya. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam saudara, engkau tidak bisa bersinar. Engkau tidak bisa menghasilkan buah apapun juga.